Macan Nusantara yang dibawakan langsung oleh saya Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo dengan Ratu Mangkuli Monito Ambiar KB, pendekar satu-satunya yang ada di Indonesia, pendekar satu-satunya yang masih bertahan, masih hidup dan masih mengembuskan nyawa sampai detik ini. Makanya untuk para pendekar-pendekar di seluruh dunia, tetap kami akan menantang Anda. Jika Anda mempunyai pemahaman atau persepsi yang berbeda, silakan maju, kita perang dengan paham-paham yang insya Allah bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Pendekar Pangku Rondo, Mangku Kontol, Mangku Peler Noto Negoro, pendekar aek sok-sokan, sombongnya amit-amit, cangkem ombo, mbok ya berkaca dulu lah pada comberan agar nggak keblinger. Yang mendengarkan itu bukan seneng tapi senep. Orang kalau sudah senep mau dipola gimana pun tetap senep, apalagi dasarnya sudah memuakkan. Siapa juga yang mau mendengarkan? Yang sok-sokan, halah, ayo tak tantang kamu sekarang, bangsat. Jokowi melegalkan miras atau minuman keras. Jokowi melegalkan miras atau minuman keras. Presiden lagi yang dibahas. Ya Allah ya Rabbi, jancuk kok niku. Yang dibahas cuma pemerintah, presiden, politik, sok pemerintah, sok presiden, sok NKRI. Mau jadi apa makhluk ini ya? Sebenarnya heran aku, kok yang dibahas cuma pemerintah, politik, negara, pemerintah, politik, negara, penyakit ini dan itu. Ujung-ujungnya kedabros, ujung-ujungnya kolaborasi, ujung-ujungnya mendekati orang-orang koclok, mendekati para penipu, mendekati para youtuber yang selalu bikin onar, yang bikin hoak. Mau cari perhatian mungkin bangsat ini ya. Kok setiap tayangannya selalu begitu? Ini nggak pernah dibolongin dasi paling. Kalau sudah dibolongin dasi, baru dia. Ini ngelama orang ini, kurang ajar orang ini, bangsat ini. Dikit-dikit Jokowi. Kayaknya Jokowi, Presiden Jokowi itu selalu disudutkan, disalahkan. Gak gampang jadi presiden, cuk, jancuk, bangsat koneu. Jadi presiden, jadi seorang pemimpin itu serba salah. Jokowi orangnya sabar, presiden itu sabar, nerimo ing pandum, itu pun disalahkan oleh rakyatnya. Keras sedikit lebih salah. Sabar malah ngelonjak, malah ngidek kepalanya, malah ngelama rakyatnya. Kan begitu. Dibiarkan merajalela, nggak dibiarkan tambah gila. Ya itulah ujian dari seorang pemimpin. Kalau nggak punya dasar hati yang kuat, legowo, nerimo ing pandum, nggak menerima resiko, jangan jadi pemimpin. Kita sudah mempunyai pemimpin, ya, tapi selalu disalahkan. Lah ini enggak, bangsat satu ini, presiden aja yang disudutkan, yang diomongkan ya, yang difitnah, yang diomongin, yang digibah, yang dibicarakan, yang dibahas. Mau jadi apa koncuk jancuk? Bangsat kon niku. Oh, mudun kon. Sayang negara hukum sini ya. Sayang negara Indonesia adalah negara hukum. Enggak ada hukum di Indonesia, tak pateni kon. Demi Allah tak pateni kon. Kurang ajar kon niku. Enggak ada pembahasan lagi ta. Masalah miras Santika sudah dibahas. Ini orang bikin masalah di negeri ini. Bangsat ini orang. Terserah presiden itu mau meresmikan, mau tidak, itu hak presiden dan itu sudah punya tanggung jawab masing-masing. Presiden itu enggak goblok jancuk. Oh, bangsat kamu itu. Ini masih banyak sekali yang namanya berita-berita sara. Ngomongin sara. Cocotmu sendiri itu enggak nyadar tah, otakmu sudah blank tah. Otakmu itu penuh dengan tai, ya. Makanya kalau ngomong itu dipikir, ya, sara. Jadi omonganmu enggak saru tah. Sara itu saru akibat celotehan mulutmu yang menyinggung tentang sara sampai menyinggung nama-nama daerah, ya, seperti Aceh, ini dan itu. Jangan mempropaganda. Ini negeri Indonesia. Nyet monyet ketek ya, buat ketek ya. Ini negeri Indonesia, bukan negeri monyet, bukan negeri ketek, bukan negeri lutung, bukan negeri wedus, bukan negeri homo, bukan negeri kewar-kewar, bukan negeri orang-orang sombong tapi bodoh, tolol, goblok.
yang ngaku-ngaku NKRI. Semua punya paham NKRI. Bukan mbahmu, bukan batokmu itu, bukan mbokmu itu yang NKRI, ya. Bukan bapakmu itu, setan tenan. Semua rakyat Indonesia ber-NKRI karena hidup di negeri NKRI. Wes, gak usah nyocot meneh cangkemmu. Gak usah menyinggung-nyinggung presiden. Apalagi Sarah. Presiden disinggung masalah miras. Bukan urusanmu, monyet. Bukan urusanmu, nyet, monyet, ketek, bangsat, jancuk. Bukan urusanmu ya. Ini urusan pemerintah, ini urusan kepala negara, ini urusan hukum negara, ini urusan negara. Pemerintah tahu, paham, ngerti wis? Ini urusan negara, bukan urusanmu jancuk. Bukan urusanmu. Gak usah kowar-kowar di media, gak usah sok jadi orang nomor 1. Jangan sok menjadi aktivis. Mending jadi aktivis homo, pengecut aktivisnya ketek. Itu cocok buatmu. Ya, gak usah menyinggung-nyinggung negara, menyinggung politik, menyinggung pemerintah, menyinggung aparat. Mending ngobrol, mending bicara, mending cerita yang sah-sah saja, yang enak-enak aja, yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan, yang berkaitan dengan agama, bukan politik, bukan pemerintahan, bukan negara. Apalagi Sarah. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kerajaan sampai kemerdekaan, yang namanya Aceh tidak pernah ada masalah dengan rumpun, dengan suku, dengan apapun juga, apalagi berkaitan dengan Jawa. Aceh dengan Jawa sama saja sejak zaman kerajaan, ya. Aceh dan Jawa itu bersatu. Tanah Jawa, Kalimantan, Aceh itu bersatu, Sumatera itu bersatu. Gak seperti kamu terpisah dan berpisah karena kamu dibenci umat, dibenci orang. Jerangkong pun benci denganmu. Mulutmu itu keluar-keluar mempropaganda. Jadi seluruh Aceh seolah-olah membenci tanah Jawa. Anjing kamu itu. Jangan membuat fitnah, jangan mempropaganda, jangan membikin apapun juga. Hanya anjing yang bisa melolong. Ya, anjing itu melolong, tapi ompong, bangsat. Buktikan sendiri, buktikan langsung, turun langsung ke Aceh. Jangan keluar-keluar mulutnya kayak ember. Orang banci seperti itu. Mulut banci itu ya, pinter keluar-keluar, tapi nggak punya urat. Kemaluan ada, urat malunya putus. Yang nggak putus urat pelernya. Itu wong banci kaleng namanya, banci rombeng. Taunya memprovokasi, tangsara dan sebagainya. Gak usah membahas orang lain, gak usah sok-sok politik, sok aktivis. Kamu itu bukan siapa-siapa. Makanya kami ingin tahu apakah kamu memang betul-betul jadi ketua, raja di rajanya cyber ini dan itu. Turun ke lapangan, 1 lawan 1, kapan aja. Ya, 1 lawan 1. Gak usah ember punya mulut, kowar-kowar, laporan, madulan, gak usah. Turun secara langsung, lanang sejati. Ini loh aku, ketua, ayo duel denganku. Baru jantannya ketahuan, cuk. Cuman kowar-kowar di media, menyinggung-nyinggung negara, miras ini dan itu, sok-sok suci. Aduh, mau kemana kamu itu? Gak bakalan kamu itu jadi menteri. Gak mungkin kamu itu diangkat jadi apapun juga. Ketek kok mau dijadikan bagian dari istana. Mau diletakkan, mau ditaruh di mana wajah seorang Presiden Jokowi. Kalau menterinya atau parlemennya atau orang-orangnya berwujud ketek. Kenapa sih Habib Rizik ini dipenjara karena ada kerumunan, sedangkan Raden Mas Joko Widodo itu kenapa tidak dipenjara? Ini artinya hukum yang ada di Indonesia ini sangat tumpul ke atas, tajam ke bawah. Aduh, ini loh Pak Presiden, ada bocah angon kemarin sore baru selesai buang umbel ya, baru selesai buang umbel. Anak kemarin sore masih ingusan ya, baru selesai buang popok ya.
baru berhenti popok, baru berhenti ngedot, yang sudah ngelamaknya minta ampun, sampai segitunya ngomong ke presiden seolah-olah temannya. Bocah jancuk kemarin sore, kurang ajar, jahanam. Itu urusan negara, nggak usah ikut campur. Habib Rizik itu ada tanggung jawab masing-masing, dan itu juga punya masa, punya umat. Habib Rizik nggak pernah kewar-kewar, nggak pernah banci kaleng, nggak pernah ember, gak pernah celometan. Sama halnya dengan Presiden Jokowi, tidak ember kalau ngomong, tertata rapi, tidak kewar-kewar, tidak sok-sokan, tidak sok keras, sok lantang, hanya ketek monyet saja ya. Yang kewar-kewar sok bajingan, sok aktivis ora laku, runcing ke atas, tumpul ke bawah. Iya, pelermu itu yang tumpul, mati pelermu dah. Otakmu itu otak udang isi tai. Kamu itu persis dengan udang. Udang itu gimana? Fisik udang. Udang itu ngumpul dengan tai. Otaknya itu ngumpul dengan tainya. Sak tai-taine. Apalagi pencinta lubang tai. Itu sih merasa sok-sokan jadi aktivis, sok suci, sok membela. Apa yang dibela, apa yang dicari? Oh, maksudnya agar presiden melirik begitu. Kalau sudah dilirik bermasalah dengan presiden, nanti jadi selebritis, jadi orang terkenal begitu. Mau niru Habib Rizik, ngaca dulu ke comberan atau ngaca dulu ke lubangnya wedus ya, ke pantate wedus, ngaca dulu wajahnya, baru kowar-kowar. Lah wong masih umbelan sik madolan nang bapake nang emboke kok cangkeme kurang ajar ke presiden. Bangsat kamu itu. Kenapa kamu gak mati ketabrak motor atau sambar geledek kek, atau dibacok orang kepalanya kek? Kok masih hidup bangsat seperti kamu itu? Ya Allah ya Robbi, untung di negeri ini cuman hanya ada satu penyakitnya. Orang didajal-dajalin, dirinya gak merasa kalau biangnya dajal. Oh, orang didajal-dajali, pengikut dajal. Mana ada dajal sholat 5 waktu, menyebut kalimat Allah, ayat-ayat suci, ayat-ayat Quran. Mana ada dajjal itu sholawat, bersolawat, uluk salam. Itu namanya dajjal, teriak dajjal. Jancuknya dajjal malah yang bilang pengikut dajjal. Dia itu dajjal. Lah wong wujudnya dajjal aja nggak tahu. Itu cuman katanya, paling baca di buku, didongengin emboe itu loh, waktu mau tidur atau mbae, wajahnya dajjal tatap muka aja dengan dajjal nggak tahu, cangkemnya saenake ngomong. Ya itulah Pak Presiden Jokowi yang terhormat, itulah Pak rakyat Anda Pak, yang sangat pintar bicara mulutnya tapi busuk dan pengecut bangsat Pak Jokowi. Mudah-mudahan bisa didengar oleh presiden, nggak pernah diringsek orang ini ya. Kunyuk kalau masih bebas merdeka, kowar-kowar mulutnya bau. Tapi kalau sudah diciduk ya, nangis dalam penjara. Jadi hukum di Indonesia ini seolah-olah ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Giliran Sang Maulana Habib Rizik Syihab mengadakan kerumunan, tetapi terproses hukum juga akhirnya masuk penjara. Sedangkan Insinyur Haji Joko Widodo yang sebagai kepala negara, Presiden Indonesia, sedangkan ada kerumunan, tetapi sampai detik ini Bapak Jokowi ini tidak dipenjara. Naudzubillah min dzalik, yang salah siapa? Astagfirullahaladzim. Pinter kalau ngomong. Ya, kalau lantang sok lantang gitu pinter. Wah, seperti Bung Tomo kowar-kowar. Ya, kalau Bung Tomo pahlawan. Ini kan bukan pahlawan, monyet kesiangan, bangunnya kesiangan, ngelantur omongannya. Nanti kalau udah diciduk nangis di penjara. Jangan bilang ketua taek. Ketua itu memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Kalau ketuanya aja bobrok seperti itu, kotor, busuk mulutnya, apalagi anggotanya lebih busuk nanti. Itu kan ada ibarat, ada istilah, bila
guru kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Ini kan bukan guru tapi monyet. Kalau monyet, raja monyetnya kencing berdiri, maka anak buahnya pun kencing berlari. Kalau raja monyet, raja lutung, sudah pandai mencari donasi, doyan makan donasi, maka anak buahnya pun doyan makan donasi. Kalau ketuanya, lutungnya, ketua lutungnya saja bangsat, maka anak buahnya pun keparat dan sebagainya. Begitu saudaraku ya. Makanya kita semua ini warga Indonesia yang baik, kita nggak usah ikut campur urusan negara, urusan pemerintah, urusan politik, urusan apapun juga, urusan hukum, urusan presiden, urusan menteri dan lain sebagainya. Kita hanyalah sebagai rakyat sipil, masyarakat awam pada umumnya. Ya, walaupun otak kita nggak awam, tapi kita tetap dicap awam. Ya, kecuali suara rakyat menyatu. Kalau satu rakyat itu nggak mungkin terdengar, tapi kalau bersama-sama biasanya gaungnya terdengar sampai ke telinga pemerintah, begitu. Nah, kalau nyamuk ini, nyamuk cap ketek lutung ini, biarpun gimana nggak mungkin didengarkan oleh presiden. Bukan karena tuli nggak bisa dengar, bukan. Presiden itu kalau mendengarkan mungkin dianggap warta berita atau radio rusak, saudaraku ya. Orang-orang seperti ini, makhluk-makhluk comberan seperti ini dianggap radio rusak. Nanti ujung-ujungnya kena sikat, ya. Ujung-ujungnya terjebak sendiri omongannya. Jangan merasa puas, jangan merasa kuat, jangan merasa ada deckingnya, ada pendukungnya, ya. Ada anak buah, ada orang-orang tertentu yang melindungi. Hati-hati ya, hati-hati. Yang melindungi pun kalau perlu nanti kena juga, terseret juga. Kalau membela yang salah, hanya pelindung saja yang goblok melindungi makhluk bangsat yang pintar mempropaganda keadaan, mempropaganda rakyat, mempropaganda agama, mempropaganda suku dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak seperti itu, lutung itu nggak laku. Mau jual apa? Maninya preman ada di rumahnya. Coba disuling itu, ya, ditadai itu, ditadai congornya. Nah, langsung masukkan ke dalam botol, insya Allah laku. Terus disambung satu lagi, kenapa sekarang ini ada isu? Ini kenapa Jokowi kok malah melegalkan minuman keras? Ini ada apa ini? Tanya sendiri, jawab sendiri dong. Ini ada apa? Orang yang bertanya itu udah punya jawabannya. Kok ini kenapa? Kok ini ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Ya nggak tahu ada apa. Coba pikir pakai otakmu yang udah isi tai itu. Dipikir coba, ada apa ini? Kenapa dilegalkan? Miras kenapa dilegalkan? Terus apa untung dan ruginya buatmu, Kunyuk? Aku mau nanya nih. Apa keistimewaan, keuntungan, dan manfaat bagimu? Sampai kamu keluar-keluar mulutnya menyinggung pemerintah, menyinggung politik, menyinggung tokoh dan sebagainya. Yang katanya begini, ada apa, ada ini, ada inu. Kamu tanyakan sendiri ke presiden. Ada apa, Pak? Kok seperti ini jadinya, Pak? Bukan keluar-keluar di media ya, lutung. Begitu. Pinter kalau ngomong. Ya, kalau lantang sok lantang gitu pinter. Wah, seperti Bung Tomo keluar-keluar. Iya, kalau Bung Tomo pahlawan. Ini kan bukan pahlawan. Monyet kesiangan, bangunnya kesiangan, ngelantur omongannya. Nanti kalau udah diciduk nangis di penjara. Jangan bilang ketua taek. Ketua itu memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Kalau ketuanya aja bobrok seperti itu, kotor, busuk mulutnya, apalagi anggotanya lebih busuk nanti. Itu kan ada ibarat, ada istilah, bila guru kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Ini kan bukan guru tapi monyet. Kalau monyet, raja monyetnya kencing berdiri, maka anak buahnya pun kencing berlari. Kalau raja monyet, raja lutung,
sudah pandai mencari donasi, doyan makan donasi, maka anak buahnya pun doyan makan donasi. Ya, kalau ketuanya, ketua lutungnya saja bangsat, maka anak buahnya pun keparat dan sebagainya. Begitu saudaraku ya. Makanya kita semua ini warga Indonesia yang baik, kita nggak usah ikut campur urusan negara, urusan pemerintah, urusan politik, urusan apapun juga, urusan hukum, urusan presiden, urusan menteri dan lain sebagainya. Kita hanyalah sebagai rakyat sipil, masyarakat awam pada umumnya. Ya, walaupun otak kita nggak awam, tapi kita tetap dicap awam. Ya, kecuali suara rakyat menyatu. Kalau satu rakyat itu nggak mungkin terdengar, tapi kalau bersama-sama biasanya gaungnya terdengar sampai ke telinga pemerintah. Nah, kalau nyamuk ini, nyamuk cap ketek lutung ini, biarpun gimana nggak mungkin didengarkan oleh presiden. Bukan karena tuli nggak bisa dengar, bukan. Presiden itu kalau mendengarkan mungkin dianggap warta berita atau radio rusak, saudaraku ya. Orang-orang seperti ini, makhluk-makhluk comberan seperti ini dianggap radio rusak. Nanti ujung-ujungnya kena sikat, ya. Ujung-ujungnya terjebak sendiri omongannya. Jangan merasa puas, jangan merasa kuat, jangan merasa ada deckingnya, ada pendukungnya, ya. Ada anak buah, ada orang-orang tertentu yang melindungi. Hati-hati ya, hati-hati. Yang melindungi pun kalau perlu nanti kena juga, terseret juga. Kalau membela yang salah, hanya pelindung saja yang goblok melindungi makhluk bangsat yang pintar mempropaganda keadaan, mempropaganda rakyat, mempropaganda agama, mempropaganda suku dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak seperti itu, lutung itu nggak laku. Mau jual apa? Maninya preman ada di rumahnya. Coba disuling itu. Ya, ditadai itu, ditadai congornya, langsung masukkan ke dalam botol, insya Allah laku.